Pernah ngeliat sosok perempuan, rambutnya panjang, hitam, pas berdiri di jembatan sana. Memang itu tempat ngumpulnya jin, kalau saya bisa katakan tempat perkampungannya jin. Mengarahkan langkah menuju Banyuwangi, berhati-hatilah jika sudah memasuki hutan Baluran. Berkendara dari Situbondo, suasana memang begitu indah, tetapi juga menyeramkan. Kewaspadaan harus semakin kuat setelah memasuki kawasan Jurang Tangis. Inilah pusat mistik Jalan Baluran yang menghubungkan Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Tapi benarkah memang banyak tangis dan jeritan sehingga jurang sedalam 18 meter itu disebut sebagai Jurang Tangis? Lalu, seperti apa sejarah keangkeran Jurang Tangis Baluran? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jalur yang mengular membelah hutan Baluran itu menuju satu titik mistik yang jika disebutkan saja sudah menyeramkan. Menjadi jalan yang menghubungkan Situbondo Banyuwangi, jalur ini tidak sepi fenomena. Dikenal angker, dihuni banyak dedemit, terdapat jurang mengerikan yang disebut Jurang Tangis. Inilah tempat para penjajah di masa lalu membuang banyak jasad manusia. Itu pada zaman penjajahan, orang-orang yang dibunuh sama penjajah itu dibuang ke jurang itu, Mas. Ya mungkin arwahnya gentayangan dah. Dulu angker sih, Mas, dulu angker banget. Kalau zaman dulu sering terjadi orang-orang cerita itu dengar suara jeritan tangis gitu, Mas. Ada dulu kecelakaan itu tahu-tahu masuk tengah hutan gitu loh, Mas. Nggak tahu lewat mana. Taunya sih jalannya emang di sini. Terus kenapa kok jalannya pindah ke sana gitu loh. Sampai bingung, kayak nggak masuk akal gitu. Berada di sekitaran Jurang Tangis, memang segera terasa hawa magis yang bengis. Aroma penolakan datang dari para penghuni gaib di kawasan ini. Sementara itu, misteri jeritan menakutkan berasal dari masa silam akibat aktivitas membuang jasad korban kekerasan. Sejak itulah sering terdengar jeritan dan tangisan wanita. Ya, sekarang saya di sini tempatnya di posisi Jurang Tangis lah, anunya. Terkenalnya di sini bernama Jurang Tangis karena di sini memang ceritanya dulu banyak yang terdengar suara tangisan, jeritan perempuan di sini.
Awal mulanya sih ceritanya itu sini tempat pembuangan mayat ya dulunya Mas. Karena penjajahan dulu tuh waktu sih tempat pembuangan mayat pas di jurang ini sih. Teman-teman dengar cerita dari pengemudi-pengemudi sini yang mobilnya ngalamin trouble itu sering saya dengar. Kalau cerita teman-teman sendiri sih dia pernah ngeliat sosok perempuan rambutnya panjang hitam pas berdiri di jembatan sana. Secara khusus, Wahyu yang memang akrab dengan jurang tangis menunjukkan tempat munculnya wanita misterius yang membuat terjadinya kecelakaan. Kemunculan sosok ini yang kemudian memotong jalan mengakibatkan kendaraan oleng kemudian masuk ke dalam jurang. Ini adalah tempatnya sosok seorang wanita yang menampakkan diri dan rambutnya panjang putih, dia berdiri persis di sini. Yang laka lantasnya di sebelah sana. Dia sosok perempuannya nyebrang ke sebelah barat. Jadi mobilnya langsung banting sebelah kanan, langsung masuk ke jurang yang sana. Masuk ke hutan yang di utaranya jembatan. Mobilnya tepatnya masuk ke sini, Mas. Ke bawah, ya masuk ke bawah sini laka lantasnya karena ngindarin seorang sosok perempuan tadi yang nyebrang di jembatan sana tadi. Jadi dia langsung banting setir sebelah kanan jadi masuk jurang ke sini. Benarkah terdapat gerbang gaib di sekitar Jurang Tangis Baluran, Jawa Timur? Dari sinikah para lelembut keluar masuk? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Masyarakat di sekitar jalur Baluran percaya kawasan itu angker sejak masa lampau. Jauh sebelum dikenal ada jurang tangis, jalanan di wilayah ini sudah menggiriskan pengendara. Berbagai makhluk halus, mulai dari yang biasa saja hingga yang menyeramkan ada, termasuk kera putih. Dengan ukuran yang sangat besar, makhluk gaib ini sudah ada sebelum publik mengenal jurang tangis. Kalau dulu sih iya sih Mas, sebelum banyak cerita kedengeran suara tangisan, suara jeritan perempuan. Karena dulu iya sih sering dengar cerita ada raja kera juga putih di sini. Kalau sosoknya sih besar sih Mas, putih dia seperti apa yang besar itu istilahnya. Saya rasakan sih di sini agak merinding lah sedikit gitu, tapi tetap diberanikan aja lewat sini. Di salah satu titik di kawasan Jurang Tangis dipercaya sebagai gerbang gaib yang biasa dilalui makhluk halus. Mereka keluar masuk gerbang itu untuk mengganggu manusia, termasuk yang berjenis perempuan dengan rambut menyentuh tanah yang biasa mengakibatkan terjadinya kecelakaan di sekitar Jurang Tangis. Kalau mitosnya yang ramai di masyarakat sini sih sebelah timur sana sih Mas, gerbang gaibnya. Pintu keluar masuknya makhluknya sebelah sana. Dia sering masuk dan nyebrang ke barat situ untuk melintasi jembatan. Dengar cerita dari
orang tua, dari masyarakat yang di sini seperti itu. Praktisi spiritual sekelas Ki Sukma Wijaya juga mengakui bahwa jalur Baluran sangat angker, terutama di Jurang Tangis. Ada sekumpulan jin yang menjadikan lokasi itu sebagai tempat berkumpul. Dalam pandangan batinnya, Ki Sukma melihat semua jenis jin ada di Jurang Tangis. Mulai dari yang jelek, pengganggu manusia, hingga jin dengan kelas atas. Memang itu tempat ngumpulnya jin. Kalau saya bisa katakan tempat perkampungannya jin, bisa dikatakan seperti itu. Memang banyak ya, banyak. Pada saat saya lihat memang banyak seliweran-seliweran dari jin yang tinggal di pohon-pohon, yang berterbangan, atau kita katakan jin bangsa Toyarun gitu ya, berterbangan. Lalu juga jin Amar. Jin Amar itu jin yang suka mengikuti manusia gitu. Ada juga jin yang tinggal di bawah tanah gitu kan. Ada juga kelas-kelas ifrit lah, juga sekelas jin kelas kakap gitu, jelas kakap, tapi memang agak sedikit dalam. Tapi ini bukan kerjaan jin ifrit sih, tapi udah lebih mengenai pada jin-jin yang kelas-kelas Toyaro seperti kuntilanak gitu, yang genderuwo gitu, begitu, yang suka nakal biasanya. Lantas, apa sesungguhnya penyebab terjadinya kecelakaan maut di Jurang Tangis? Benarkah karena disesatkan oleh penunggu gaib kawasan angker itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya warga di sekitaran Jurang Tangis yang berkisah tentang misteri di kawasan itu. Sejumlah orang yang pernah melintasi Jalan Baluran bisa menceritakan peristiwa-peristiwa maut yang nyaris merenggut nyawa mereka. Semua seakan kompak percaya bahwa di sekitaran Jurang Tangis dihuni sosok-sosok gaib yang sering mengganggu pengguna jalan. Salah satunya bersosok perempuan dengan rambut menyentuh tanah. Jalur itu katanya kayak ada mitosnya nih, seperti ada sosok wanita gitu yang sering mengganggu pengguna jalan ya. Jadi kayak seakan jalan itu lurus padahal tuh belok. Paling pernah sekali tuh kayak diganggu, dilemparin pasir gitu. Jadi kayak bikin konsentrasi saat kita jalan itu hilang. Saya lihat bukan tepat di jurangnya, tetapi agak di pinggir sedikit, agak ke dalam dikit. Tapi kalau misalnya di dekat jurang-jurang itu lebih banyak hantu-hantu perempuan yang jenis-jenis perempuan ya. Lalu juga banyak hewan-hewan yang sifatnya hewan juga, tetapi hewan-hewan yang arwah, yang kelas-kelas cetek lah, kelas-kelas kecil gitu. Cuman memang kebanyakan itu hantu-hantu perempuan. Jin perempuan itu lebih condong seperti dia memang berjenis kelamin perempuan, tetapi wujudnya memang agak aneh ya. Matanya yang satu yang saya tangkap ya, matanya ada satu, tapi mulutnya nggak di sini, mulut di sini. Terus rambutnya agak segini lah, kira-kira segini. Jadi matanya satu, mulutnya di sini, hidungnya nggak ada gitu. Sumber kecelakaan di sekitar Jurang Tangis adalah para lelembut yang senang iseng. Mereka menghalangi pandangan para pengendara sehingga merasa bahwa jalan yang dilewati adalah lurus, padahal sejatinya adalah menikung. Dari sinilah kecelakaan maut sering berawal. Kalau yang paling sering saya lihat kadang-kadang matanya seperti ditutup.
matanya ditutup gitu. Kadang-kadang dia mengkelabuhi matanya supaya kelihatannya lurus, ternyata belok. Kadang-kadang sekelebetan. Pada waktu orang lagi ngebut, kondisi ngebut sekelebetan, dia kan langsung ngerem mendadak kan, langsung ngerem mendadak. Itulah yang kadang-kadang kecelakaan. Bagi pengendara, jalur baluran memang sangat melenakan. Selain memiliki panorama yang indah, jalan yang membelah hutan baluran itu penuh dengan fatamorgana. Apalagi jika sudah sampai jurang tangis yang magis, persiapkan diri agar tidak tersesatkan oleh penglihatan palsu sehingga tidak terjadi kecelakaan. Jalur itu sebetulnya biasa. Sebetulnya kalau sepintas lalu itu biasa. Tapi saking jalurnya itu indah, bagus gitu kan. Tikungannya juga mantap gitu. Ada sugesti dalam gua harus bisa naklukin jalur ini gitu. Padahal itu jalur dibilang orang itu jalur neraka lah. Kalau persoalan itu ada makhluk dan lainnya, yang namanya dunia goib ya pasti ada. Tergantung kita mau asli dirinya, kita mengatakan ya kita nggak usah sompral lah kata orang Sunda mah gitu ya. Sebetulnya ini percaya atau nggak percaya ya, karena kita sering di jalan. Terlepas itu persoalan itu jalan misteri atau tidak, mungkin ada beberapa yang memang sebetulnya ini bagi pengendara ya, atau dia kelelahan atau apa gitu ya. Terkadang ya, kalau kita sudah pada puncaknya capek, itu kalau kita ngelihat jalan misalkan itu, padahal itu jalan biasa, jalan sering kita lewatin. Terkadang sering kita lewatin ya, tapi seakan-akan itu jalan misalkan kayak di jalan Raya Bogor. Jalan Bogor itu yang pecahan mau ke Ciawi, mau ke Bogor. Itu padahal jalan nekuk, miring gitu, menekuk miring lah. Tapi terkadang kelihatannya lurus. Sesungguhnya ada keindahan yang tak bisa dilupakan sepanjang jalan baluran dari arah Situbondo menuju Banyuwangi. Tapi jangan terlena, sebab ada jalur angker yang membuat semua orang miris, apalagi saat melihat di sisi jurang tangis. Hati-hati agar tidak disasarkan para penunggu gaib. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.